Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Penny Cahyani. Saya dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi. Saya mengampu perkuliahan Budaya Melayani dan Etos Kerja pada program Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam perkuliahan Budaya Melayani dan Etos Kerja yang meliputi delivery, interaction, dan assessment. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat membutuhkan layanan dari pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik kebutuhan administratif, barang, maupun jasa. Layanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah layanan yang baik, agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat, sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya sesuai dengan tujuan pendiriannya. Di Indonesia, kualitas pelayanan publik masih jauh dari harapan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan di berbagai media massa. Beberapa hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat dalam dunia birokrasi seperti lamban, berbelit-belit, ketidakpastian waktu, diskriminasi, berorientasi kekuasaan, lebih cenderung untuk dilayani daripada melayani, dan biaya lebih mahal. Bahkan ada anggapan di masyarakat tentang pelayanan publik, yaitu jika bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Hal tersebut memberikan kesan yang buruk sehingga menjadi citra yang melekat pada institusi yang memberikan pelayanan di Indonesia serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintahan. Hal ini harus diperbaiki agar pelayanan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang akan lebih baik dan masyarakat merasakan kenyamanan dalam pelayanan. Kini terjadi perubahan paradigma di masyarakat tentang ditempatkannya budaya melayani. Kini terjadi perubahan paradigma tentang masyarakat, yaitu ditempatkannya budaya melayani dan etos kerja pada posisi yang utama untuk mengukur keberhasilan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik harus dapat memenuhi kebutuhan. Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Perhubungan, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan program pendidikan vokasi, pengabdian, penelitian kepada masyarakat di bidang transportasi darat. Peran Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD dalam menyiapkan calon aparatur sipil negara di bidang transportasi yang tanggap terhadap kebutuhan akan layanan jasa transportasi yang profesional. Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD memberikan bekal kepada tarunanya melalui mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja. Mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja merupakan mata kuliah penunjang bagi taruna agar mengerti dan memahami administrasi perkantoran, surat menyurat resmi, administrasi negara, tata cara kepemimpinan, dan budaya anti korupsi. Mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja ini memiliki bobot 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Manfaat mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja adalah untuk meningkatkan kemampuan taruna
dalam mencari dan menemukan penyebab dari suatu permasalahan pada saat bekerja, serta menemukan solusinya. Mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja adalah: yang pertama, Taruna mampu menggali dan mengetahui potensi diri, mampu memotivasi diri sendiri, serta mampu menjelaskan pengertian, tujuan, dan jenis motivasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mampu mengetahui dan menjelaskan karakteristik pribadi yang terkait dengan integritas, kreativitas, inovasi, komitmen, dan adaptasi dalam bekerja. 2. Taruna mampu menjelaskan secara menyeluruh pengertian, tujuan, ruang lingkup, dan unsur penunjang di dunia kerja. Mampu menjelaskan atau mengaplikasikan syarat-syarat terkait di dunia kerja. Mampu memberikan gambaran tentang berbagai macam penyimpangan serta penyebabnya pada resiko pekerjaan. 3. Taruna mampu menjelaskan dasar hukum terkait dunia kerja. Mampu menjelaskan dan mengaplikasikan perjanjian kerja. Mampu mengetahui dan menjelaskan jaminan sosial, serta mampu membedakan kewajiban dan hak sebagai tenaga kerja. 4. Taruna mampu menjelaskan pengertian etika profesi, mampu menyebutkan dasar hukum terkait etika profesi, serta mampu mengamalkan kode etik profesi. 5. Taruna mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum pelayanan publik. Dari capaian pembelajaran materi perkuliahan Budaya Melayani dan Etos Kerja, diharapkan Taruna dapat menjelaskan secara menyeluruh mengenai konsep dasar budaya melayani dan etos kerja. Materi Budaya Melayani dan Etos Kerja selama 1 semester akan dibahas pada 14 kali pertemuan. 2 pertemuan digunakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Topik yang akan dibahas pada setiap pertemuan yaitu: 1. Pendahuluan, konsep budaya melayani dan etos kerja serta manfaatnya. 2. Konsep budaya melayani dan pelayanan prima. 3. Aplikasi konsep melayani dalam pelayanan tupoksi ASN di lembaga instansi pemerintah. 4. Konsep pelayanan publik. 5. Konsep tujuan fundamental budaya kerja ASN. 6. Konsep komitmen dan implementasi dalam pelaksanaan tupoksi sehari-hari ASN. 7. Konsep reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. 8. Konsep etika dan moralitas. 9. Konsep etika administrasi publik, etika kehidupan berbangsa dan bernegara, serta etika organisasi pemerintah. 10. Etika ASN, hak dan kewajiban ASN serta larangan bagi ASN. 11. Permasalahan penerapan budaya melayani dan etos kerja di lingkungan instansi pemerintahan. 12. Konsep pembangunan SDM ASN. 13. Konsep manajemen ASN. 14. Konsep birokrasi dan sejarah perkembangannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan Budaya Melayani dan Etos Kerja adalah penjelasan teori, kemudian diskusi kelompok, presentasi, video studi kasus, kuliah umum dengan mendatangkan narasumber atau praktisi. Terkait bobot penilaian mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja, sesuai dengan peraturan akademis yang berlaku di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD), yaitu terbagi atas tugas dengan bobot 10%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 60%.
Berikut saya sertakan video pembelajaran mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja pertemuan ke-6 yang membahas tentang komitmen ASN, konsep dan implementasinya dalam pelaksanaan tupoksi sehari-hari, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Materinya sedikit, tapi ini luar biasa. Ini kalian pakai di seluruh kehidupan kalian. Iya. Ada yang bisa kasih ide? What is the meaning of commitment? Komitmen itu adalah berpegang teguh kepada sesuatu, walaupun kerja itu Keywordnya teguh, walaupun ada apapun batas di situ. Ada yang mau menambahkan? Komitmen itu sebuah perjanjian untuk perjanjian sesuatu. Janjian atas sesuatu apapun. Pokoknya kita udah janjian ya, kita berkomitmen, kita janjian gitu ya. Kita janjian loh bertemu di sesuatu gitu ya, di mana gitu ya. Oke, pokoknya janjian dipahami, diikuti, teguh gitu ya. Ada lagi? Ibu, kesepakatan. Ada lagi? keyakinan, Ada lagi? konsistensi dalam menjalankan suatu hal yang sudah direncanakan antara dua orang atau yang Oke, berarti oke, kita lihat ya. Dari etimologis, dari pengertian komitmen itu apa? Dari bahasa Inggris dan merupakan suatu perjanjian, benar ya tadi perjanjian yang membatasi kebebasan. Setiap individu pada dasarnya adalah manusia yang merdeka. Hanya karena ada hal-hal yang ibaratnya tadi disepakati itu membatasi kebebasan. Kemudian ada yang dibilang ada dua pihak. Kemudian ada ikatan kewajiban yang buat tadinya kalau ada komitmen ini kita bicara hak dan kewajiban antara satu dan lain. Ketika ini menjadi satu hak yang lain berarti ini kewajiban sebenarnya. Kalau secara ini berarti gitu ya, komitmen ini merupakan satu keadaan individu di mana individu menjadi terikat oleh tindakannya. Nah, ini kaitannya dengan aktivitas yang memang harus dilakukan yang membutuhkan keterlibatan. Ada yang ikut drama di sini? Banyak ya. Pasti ditanya komitmen itu. Komitmen nggak untuk jadi anggota drama di sini? Ada. Komitmennya ya pasti ya, karena ketika kita sudah komitmen mau capek kayak apapun udah nggak ada alasannya ya. Tunggu di lapangan hitam. Tapi ya itu bagian dari melatih ya. Nanti pada saat kalian sudah bekerja pun ya mau nggak mau pasti ditanya komitmen gimana? Gak jauh-jauh deh, keluarga juga begitu. Komitmennya gimana? Ketika sudah punya kesempatan, oh biasanya apa, buat apa. Nah ini akan menjadi tren. Ketika kita berjalan akan ada lagi yang namanya harapan itu nggak ada konflik, ya. Nggak ada yang nagih-nagih. Kalau udah punya komitmen kan harapannya, you know your position and I know your position. Semakin tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pribadi. Usia semakin tinggi usia, gitu ya, semakin tua harapannya komitmennya akan semakin kuat. Kan nggak mungkin kan sama anak TK gitu, komitmenmu apa gitu kan nggak ada ya. Tapi begitu yang muda dengan kalian rata-rata kan di atas 17 tahun ya. Kalau di undang-undang kita kan 17 tahun tapi sudah dewasa, yang legal secara hukum. Jadi kalau ditanya komitmen pasti, nah, ya pasti menyadari pasti punya tanggung jawab, dorongan untuk bertanggung jawab. Jadi jangan main-main ya. Ini dari 1-13 pastikan punya komitmen untuk bareng-bareng lulus bareng-bareng wisuda tahun 2020 ya. Kemudian cara koleksi pekerjaan itu akan mempengaruhi komitmen.
ikut jabatan, tantangan dalam kerja, konsisten, tingkat kesulitan dalam bekerja. Makin sulit pekerjaannya, komitmen yang diminta semakin tinggi. Kemudian nanti kalau pas PKL mulai belajar kerja, dia akan ditanya, gimana sih surveinya? Sekarang kalau masih sekolah, masih kuliah, nanti ya ada praktek survei, biasanya pada lempar-lempar, gue nggak mau di tempat yang panas ya, skincare aku nanti gimana? Nanti kalau udah kerja, bodo amat, nggak ada. Pokoknya targetnya ini, hasilnya begini, mau hujan, mau panas, kalian harus lanjut. Kemudian struktur, makin besar organisasi maka komitmen juga akan menjadi semakin tinggi. Kita lihat struktur organisasi yang besar, contohnya negara. Bagaimana komitmen penyelenggaraan daerah? Kalau nggak serius, gimana ceritanya? Dan hati-hati kita, ibu mungkin kalian 5 tahun ke depan, 5 sampai 10 tahun ke depan itu pas lagi hot-hotnya bekerja. Kalian punya peran kita sebagai regulator di sektor ini. Mau prodi pusat, mau prodi daerah, pegangannya sama. Itu komitmen udah nomor 1. Kemudian proses sebelumnya semakin kuat. Coba berapa deh, mana masalahnya berapa? Sangat relate gitu ya. Kalau awal-awal masih banyak ini ya, excuse mungkin. Latihan dong gini-gini. Wah, nggak dulu deh. Nggak dulu apa? Harusnya makin kuat ya, tapi kayaknya kita terbalik gitu ya, makin lemah. Kampung. Lama nggak ada capek mau capek. Oh ya. Semangat 45 ya. Sama ya. Ya. Berarti kaitannya tadi ya sebetulnya karakteristiknya. Ternyata kalau mayoret itu akan menuntut komitmen yang mau nggak mau nggak boleh berubah gitu. Kalau yang lain beriringan dengan waktu makin menurun gitu karena udah ada pilihan yang lain kan. Tapi kalau dalam berkeluarga ingat ya seibu ya nggak boleh luntur. Ya, jadi kalau udah berkomitmen dengan partner hidupnya, ibu nggak mau dengar ya. Makin lama makin menghilang komitmennya. Satria panjangnya udah 3. Mereka banyak cabangnya bu. Satria dia panjangnya paling banyak di kelas ini. Oke. Nah ini yang udah dibahas ya. Jenis-jenis komitmen terhadap diri sendiri, keluarga, bisnis, kemudian kepada orang yang mempercayai, kepada konsumen. Konsumen itu kalau kita konsumennya siapa? Masyarakat. Ada lagi? Konsumen kita? Bos, masyarakat. Jangan lupa rekan kerja kita. Kan kadang-kadang kita memberikan input material bukan buat yang lain. Hasil pekerjaan kita digunakan oleh rekan kita untuk mengerjakan yang lain. Nah itu konsumen kita. Makanya kalau dalam satu organisasi solid atau tidaknya terlihat dari komitmen. Solid nggak? Dari 1-3. Siap. Ya. Jadi kamu. Aduh, lama Masih jalan sendiri ini ya bu. Kemudian komitmen terhadap lingkungan. Bisa tinggalkan. Nih, yang bakal menjadi tren. Ada yang ikut ITS kemarin? Sama. Bisa. Lihat ya, kemajuan teknologi, intelligence, kesepakatan dengan dia bahwa kita akan ikut menjaga. Jadi besok mulai dari yang kecil. Nih, sampah-sampah ini dikumpulin. Kamu. Dipilah. Gila. Karena ini nanti berkaitan dengan bagaimana recycling. Di rumah juga, tolong mulai dipilah-pilah. Ya. Kemudian penggunaan energi yang bijak, ya harus seperti itu. Kemudian komitmen terhadap etika bisnis. Baik, apa yang menjadi dasar etika seorang ASN? Di situ. Tanggung jawab.
integritas, idealidad ya, prestasi. Berapa persen? Udah hampir 1 tahun nih. 1 tahun di STTD, berapa persen untuk kalian punya? 100. Bagus ya, kita mengupayakan 100 semuanya ya. Terlepas dalam kehidupan itu kan kadang ada godaan-godaan gitu ya. Kayak iman itu naik turun. Mungkin tadi itu ya, kadang 100 gitu ya. Ada waktunya turun, tapi motivasi untuk 100 harus tetap. Kemudian ini yang final, komitmen terhadap sang pencipta. Ingat nggak yang ibu ingatin di awal pertemuan kita? Kalian melakukan apapun niatnya ibadah, karena setiap nafas kita pasti akan ada pertanggungjawaban kepada manusia. Jadi kalau kalian ikut pas kuliah atau ujiannya nggak maksimal, itu nanti ada pertanggungjawaban. Karena jujur finalnya dengan komitmen dengan sang pencipta. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tadi teorinya. Sekarang penerapan. Gimana sih cara menerapkan komitmen yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari? Bisa manajemen waktu. Jadi nggak boleh telat ke makan. Jangan telat pas olahraga. Olahraga pagi, sholat subuh berjamaah di Ibu masjid. sering kayak gini. Ini ajang pengakuan dosa. Ibu mau ke gereja. Iya, ke gereja ya. Pokoknya sama tanggung jawabnya. Yang itu juga silaturahmi. Oh, di STTD sudah sangat inklusif, semua diberi kesempatan yang sama. Karena ke depan akan banyak stres, akan banyak godaan. Yang paling kuat bertahan dengan hubungan dengan sang pencipta itu yang anak-anak. Jadi dari mulai sekarang lah ini belum terlambat. Saya stres di kelas 1-2. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, kalau komitmen yang dipaksakan itu Baik, komitmen kalau kita lihat ya sebetulnya bagaimana sih cara membangun ketika komitmen itu bisa disepakati, sebetulnya harusnya ya nggak ada lagi keterpaksaan. Tapi pada proses menuju disepakati bisa jadi terjadi yang namanya pemaksaan. Tapi yang namanya pemaksaan ini nggak akan terjadi kalau yang mau dipaksa itu nggak mau gitu loh. Ya. Walaupun kondisinya terpaksa, pasti yang terpaksa itu akhirnya mau dipaksa. Paham maksudnya? Jadi seseorang tidak akan bisa terpaksa kalau dia tidak mau dipaksa. Kalaupun menjadi terpaksa berarti memang dia mau untuk dipaksa. Jadi nggak usah takutin. Kalau kalian memang punya tadi ya keterikatan dengan Yang Maha Pencipta, berarti akan punya values, akan punya nilai, akan punya prinsip. Nah, ketiga ini kalau kalian benar-benar berpegang teguh, maka tidak akan masuk ke dalam posisi yang terpaksa, akan berupaya sampai titik darah penghabisan untuk apa?
Meskipun seorang punya prinsip, values, nilai yang sungguh-sungguh diyakini kebenarannya dan kita aman, itu udah nggak lihat lagi hidup apa. Jadi nggak akan pernah ada yang namanya cekak kecuali mau dipaksa. Yang penting tadi kalau udah masuk kesepakatan berarti kan sudah ada penerima. Kalau masalah konteks yang lain gitu ya, misalnya dalam berinteraksi antara satu individu dengan individu lainnya, yang satu suka banget, yang satu enggak, ini dipaksa, gimana gitu ya? By proses, nah, karena yang namanya kebaikan itu tidak akan pernah terbongkar. Kalau kita niatnya baik, meminta kepada yang baik, bisa jadi memang itu juga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, udah oke. Baik. Terima kasih atas Dapat Solo nih. Baik, berarti topik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Semoga dapat memberikan informasi dan manfaat yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.